Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Selamat pagi para seluruh YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di pagi hari ini saya ingin mengajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, dahulu kala diriwayatkan oleh para sahabat ya, yaitu oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis riwayat Ahmad ya ini ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perihal kemunculan Dajjal di akhir zaman. Yang hadisnya bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Dajjalu yakhruju min ardil bimasriki yuqalu laha Khurasan. Nah ini salah satu hadis dikatakan yang artinya sebagai berikut. Ad-Dajjalu yakhruju min ardil bimasriki. Dajjal itu akan muncul ya, akan keluar dari bumi di bagian timur, yuqalu laha Khurasan, dan kamu menyebut tempat tersebut Khurasan. Dan menyambung daripada hadis itu diberitakan bahwasanya juga ada hadis yang lain yang berhubungan dengan hadis yang saya sebutkan tadi. Hadis yang lain berbunyi sebagai berikut yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Yatba'u ad-dajjala min Yahudi Asbahan sab'una alfa alaihim toyalisa. Diberitakan di sini yatba'u dajjala, Dajjal itu diikuti oleh mi Yahudi Asbahan sab'una alfa, diikuti oleh 70.000 Yahudi dari kota Isfahan, jumlahnya 70.000, alaihim toyalisa, dan mereka menggunakan toyalisa. Toyalisa itu pakaian khusus orang-orang Yahudi ketika mereka beribadah ya, yaitu seperti jubah yang menutup kepalanya ya sampai ke sekeliling badannya yang berwarna putih bergaris-garis hijau ya. Dan juga ada hadis yang masih diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya, terutama hadis riwayat Ahmad yang bunyi sebagai berikut. Yatba'uhu aqwamu ka'anna wujuhahum majanul mutraqah, dan dia juga diikuti suatu kaum yang wajahnya seakan-akan mirip tameng yang dilapisi kulit. Nah ini saya tertarik memang karena memang hadis-hadis ini menerangkan khurutnya Dajjal, munculnya Dajjal gitu kan. Yang selama ini diberitakan Dajjal dibelenggu di Pulau Sokotra, Dajjal nanti akan muncul dari segitiga Bermuda. Dajjal ini merupakan salah satu dikatakan fitnah terbesar untuk umat manusia dari zaman pertama kali Nabi Adam diciptakan sampai yaumil akhir nanti ini, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ya, bahwasanya ini berita ini dia fitnah, cobaan terbesar untuk manusia. Dan dikatakan bahwa Dajjal itu Israel, Amerika lah itu kan, memang di media massa ini kan bermacam-macam keterangan. Tapi sebagai seorang Islam, sebagai seorang yang beriman, tentunya kita mengambil referensi kalau bisa dari hadis ya, dari Al-Quranul Karim dan Al-Hadis. Yang jelas ini dari Al-Hadis kita dapatkan ada hadis-hadis yang sepertinya saling berkaitan. Yang satu menceritakan tentang Yahudi yang ada di kota Isfahan, kemudian menceritakan tentang bumi yang namanya Khurasan, yang satu lagi menceritakan suatu kaum yang wajahnya seperti tameng yang dilapisi kulit.
Dan saya mencari-cari tahu tentang region yang namanya Khorasan ini. Akhirnya saya dapatkan teman-teman. Ini kalau ada video yang saya selipkan, ini adalah video tentang suasana di wilayah Khorasan ya, yang jarang mungkin orang mengetahui, nggak jarang dieksplor. Jadi Khorasan sendiri teman-teman, ini wilayahnya terbentang di 4 negara ya, di perbatasan 4 negara. Satu sisi di provinsinya Iran, satu sisi di Turkmenistan, satu sisi adalah wilayahnya Afghanistan, dan di sisi yang lain adalah wilayahnya Pakistan. Jadi saat ini kita akan membahas tentang cerita dikit tentang provinsi Khorasan ya, wilayah Khorasan yang ada di wilayah Iran. Karena ini sangat menarik karena diberitakan bahwasannya nanti Dajjal itu akan diikuti oleh 70.000 Yahudi dari kota Asbahan. Nah ini kota Asbahannya sudah ada, penduduknya subhanallah Yahudi ya. Berarti memang tepat sekali apa yang diomongkan dahulu yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih mengejutkan lagi, subhanallah ini ya, ini kota Khorasan kota Asbahan atau Isfahan yang ada di Iran ini berdampingan dengan wilayah Khorasan, provinsi Khorasan yang ada di Iran ya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini ketika saya dapatkan gambaran eksplor daripada kota Khorasan, ini kota Khorasan yang memang saya pikir Dajjal itu memang muncul dari suatu negara yang maju ya, saya pikir ya, karena memang dia katanya bisa bergerak cepat seperti angin, mengetahui semua tempat di dunia ini gitu kan, memiliki kekuatan yang luar biasa. Banyak yang menganggap bahwasanya Dajjal itu memiliki teknologi yang luar biasa, tapi memang diberitakan bahwasanya Dajjal ini memiliki kemampuan-kemampuan spesial yang khusus ya, yang luar biasa di atas kemampuan manusia biasa. Tapi saya begitu kaget karena ketika lihat kota Khorasan sendiri ya, kota Khorasan ini tampak nih, provinsi Khorasan ini ternyata masih alami ya tempatnya. Ini wilayahnya terbentang luas dan tempatnya masih terpencil, alami. Dia masih banyak bentang alam yang masih alami. Seperti teman-teman lihat itu di kota Khorasan tuh banyak bukit-bukit ya, daerah-daerah yang seperti lembah berbatu, kemudian sungai-sungai, terus gua-gua, terus air terjun gitu kan. Sungai-sungainya juga masih bersih, bagus, masih alami, masih sebenarnya tempatnya indah banget, bagus banget ya. Saya takjub, saya juga nggak nyangka kalau kemudian Dajjal nanti di akhir zaman khuruj muncul dia dari situ ya gitu kan. Nah di kota Khorasan juga kalau teman-teman lihat nanti rumah-rumahnya itu masih sederhana banget, rumah-rumah penduduk asli di kota Khorasan yang ada di provinsi Iran, terbuat dari tanah ya, tanah liat ya, batu bata dan tanah liat ya yang dibangun tuh. Nggak ada gedung-gedung tinggi kayak pencakar langit, rumah-rumah yang modern, enggak, itu masih kampung ya. Nggak tahu, sepertinya listrik juga ada kalau kita lihat ya. Masih pelosok gitu, dan banyak penggembala kambing, terus masih kayaknya pertanian semua ya situ di kota Khorasan ininya. Di kota Khorasan ini aktivitas penduduknya, penghasilannya, pekerjaannya sepertinya mayoritas adalah petani. Yang jelas kotanya indah, cantik banget ya teman-teman, banyak bunga-bunga ini, petani-petani yang nanam bunga dan nanam sayuran di situ. Sungai-sungainya bersih, alirannya bagus, dan sepertinya kita, kalau saya ngira itu janganlah Dajjal keluar dari situ kalau bisa, tapi memang nggak bisa, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasannya nanti Dajjal akan muncul ya di kota Khorasan. Jadi berita ini disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW, dan kemudian disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya. Dan ini kota Khorasan ya, Masya Allah, luar biasa indahnya. Nah ini kotanya sudah ada, garis merahnya sudah garis merahnya sudah kita bisa dapat, dan di sebelahnya adalah provinsi Asbahan atau Isfahan. Yang jelas kota Isfahan sendiri merupakan salah satu kota besar di provinsi Iran, karena di situ dibangun reaktor nuklir di zamannya Presiden Mahmud Ahmadinejad, dan ini bersebelahan, Masya Allah, ini bersebelahan ya teman-teman,
bersebelahan dan penduduknya mayoritas Yahudi. Kalau yang Khorasan saya kurang ngerti penduduknya apa ini. Dia penduduknya orang Yahudi, dan di situ mereka itu kalau beribadah yaitu kalau lihat ada pakaian yang namanya toyalisa. Benar semua nih. Semuanya sudah mengerikan sekali ini kalau menurut saya. Kalau kita yakin terhadap Al-Qur'anul Karim, terhadap firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, terhadap hadis-hadis daripada Nabi Muhammad SAW, kita kalau yakin, takut ini memang semuanya sudah terbukti gitu kan. Dan ada yang hadis lainnya lagi dikatakan bahwasanya yatbahu aqwamu ka'annaha wujuhahum majanul mutrokoh, bahwasanya dia juga nanti diikuti oleh suatu kaum yang wajahnya seperti tameng yang dilapisi kulit. Kita nggak ngerti karena memang di beberapa riwayat katakan nanti di akhir zaman juga akan orang Islam akan memerangi suku-suku yang Turk ya. Ini yang dikatakan bukan Turki tapi etniknya gitu kan, etnik Turk. Dan memang berbatasan dengan Asbahat ini adalah salah satu provinsi yang memang orangnya Kaukasia, ini orang kulit putih di Asia Tengah, yaitu provinsi Turkmenistan. Turkmenistan ini kita nggak ngerti, kita cuma dikatakan kalau nggak salah dia banyak orang Islamnya, tapi kita nggak ngerti ya. Kita nggak ngerti, belum pernah eksplorasi secara menyeluruh tentang Turkmenistan. Tapi di situ suku-sukunya adalah suku-suku Asia Tengah ya, yang memang sudah bersilang ya, sudah bercampur dengan zamannya Genghis Khan dulu ketika menaklukkan Asia Tengah ya, seperti Kazakhstan, Azerbaijan, itu Turkmenistan ini suku-sukunya ini mirip-mirip orang kulit putih, sebagian mirip-mirip orang Asia yang wajahnya mirip tameng, kita nggak ngerti ya, yang dilapisi kulit. Ini salah satu hadisnya gitu kan. Kita nggak ngerti tapi kayaknya juga mengarah ke situ ya, karena memang Asia Tengah ini suku-sukunya suku Turk yang memang bercampur dengan orang Mongolia ya. Wajahnya memang sebagian kalau yang mirip orang Mongolia adalah seperti tameng ya, yang dilapisi kulit. Ini cuma asumsi saya aja, dugaan, tapi yang jelas di kota-kota seperti di negara-negara seperti Azerbaijan, Turkmenistan, itu Kazakhstan, walaupun mereka orang Muslim seperti Iran ya, orang Islam juga, tapi di negara mereka juga populasi orang Yahudinya banyak. Nah ini berkaitan semua teman-teman, dan kita sudah tahu saat ini memang masa-masa sulit di zamannya manusia saat ini ya, dari mulai COVID-19 sampai dengan saat ini resesi global, kemudian perubahan cuaca ekstrim, kita betul-betul merasakan itu. Karena kita katakan Dajjal itu nanti suatu di akhir zaman juga bisa mengatur sesukanya, dia bisa mengubah cuaca di suatu tempat. Kita nggak tahu seperti apa, tapi yang jelas cuaca itu sekarang ekstrim ya, bahkan siang panas banget, malam pun masih panas banget, hujan deras gitu kan, banjir terus. Yang jelas kita sudah harus sebagai seorang yang beriman, kita yakin bahwasanya kita di fase akhir zaman ya teman-teman. Dan apa pesan Nabi Muhammad SAW ketika kita berada di fase akhir zaman, salah satunya untuk selamat daripada fitnahnya Dajjal adalah kita memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan doa di tasahud akhir ya, sebelum salam, yang bunyinya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masih dajjal. 5 permintaan tuh yang artinya sebagai berikut: Allahumma a'udzubika min azabil qabri, aku berlindung padamu ya Allah dari azabnya kubur, wa min azabin nari, dan azabnya neraka, wa min fitnatil mahya wal mamati, dari fitnahnya hidup dan fitnahnya kematian, dan dari fitnahnya masih dajjal. Dan baru kita mengucapkan salamnya. Dan di dalam sebuah hadis ya diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Man hafidho asroh hayati min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Jadi barang siapa yang hafal dari 10 ayat awal daripada surat Al-Kahfi, dia akan dilindungi dari fitnahnya Dajjal. Nah ini teman-teman, itu resepnya. Ada 2 resep ya yang saya dapetin untuk kita selamat dari fitnahnya Dajjal, yang memang diberitakan
oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya fitnah ini terbesar dari zamannya penciptaan Adam sampai hari kiamat. Dulu ada kisahnya kaumnya Lot yang diazab dengan balik buminya Nabi Nuh dengan banjir bandang besar itu kan. Kaum Samud itu kan yang dihantam petir badai gitu kan, seperti kaumnya Nabi Soleh alaihissalam. Ini Dajjal lebih besar dari itu semua. Dan tadi kita udah berada di fase yang memang mendekati, kalau saya pikir, khurutnya Dajjal. Kalau terlepasnya saya pikir sudah ya. Oke, itu teman-teman. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman, begitupun juga untuk saya, dan semoga kita dari obrolan ini mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala sesuatu yang ada di dunia ini fana ya. Harta kekayaan, anak istri, pangkat jabatan, sawah ladang, semuanya akan sirna pada masanya nanti. Dan obrolan-obrolan yang bersifat religius seperti ini akan, insya Allah, akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada teman-teman yang mendengarkan, begitupun juga ada saya. Akhir kata teman-teman, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.